A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan mahasiswa di Institut Agama Islam Ma'arif Darul Fikri Indramayu, kembali bersama Wahyudin dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh di Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah. Ingin mencoba menguraikan sedikit tentang muhkam dan mutasyabih sebagai tugas presentasi daripada ulumul Quran. Oke, untuk selanjutnya langsung saja pengertian muhkam dan mutasyabih. Di sini pengertian muhkam ada berbagai versi. Salah satunya adalah memutuskan antara dua hal atau lebih. Dari pengertian muhkam sendiri, memutuskan dua perkara atau lebih, mana yang terbaik gitu. Muhkam itu yang kedua adalah mencegah yang zalim dan mungkar. Dalam pengertian sehari-hari kita sering mendengar kata hakim. Hakim tersebut mempunyai pengertian mencegah yang zalim dan mungkar. Artinya hakim harus senantiasa berkiblat pada lurus. Dan yang kedua adalah yang ketiga maksud saya, ayat-ayat Al-Quran yang diketahui maksudnya, penjelasannya, dan takwilnya. Jadi pengertian muhkam untuk sendiri dalam hal ini dititikberatkan pada poin yang ketiga ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang diketahui maksudnya, penjelasannya, dan takwilnya. Jadi di sini sudah jelas artinya ya. Dan yang keempat adalah pentakwilan hanya satu segi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Ini terdapat di surat Hud ayat 1. Artinya alif lam ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Kandungan dari surat Hud ini maksudnya kurang lebih untuk poin yang ketiga, yakni ayat-ayat Al-Quran ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih. Di sini ada uhkimat, kata-kata uhkimat artinya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci gitu ya. Oke, sedangkan pengertian mutasyabih adalah mutasyabihat adalah kesamaan pada lafaz ayat. Satu, samar pada lafaz mufrad. Di sini ada bagian-bagiannya. Lafaz mufrad yang gharib atau yang aneh ya, gharib itu. Lafaz mufrad yang ganda artinya mempunyai multi tafsir. Yang kedua, karena sebab-sebab ada mutasyabih itu, ayatnya adalah samar pada lafaz murakkab. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah lafaz murakkab yang terlalu ringkas. Jadi kadang-kadang di Quran itu ada yang terlalu ringkas gitu. Nanti saya sebutkan di penjelasan-penjelasan berikutnya. Yang kedua adalah lafaz murakkab terlalu luas, jadi terlalu melebar, artinya fleksibel, multi tafsir. Dikhawatir kalau bukan yang ulama-ulama ahli tafsir di sini akan menyesatkan. Yang ketiga adalah lafaz murakkab susunannya kurang tertib. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Jadi yang berikutnya adalah sebab-sebab adanya ayat mutasyabihat adalah kesamaan pada makna ayat. Jadi ada satu sama lain ada kesamaan sedangkan mempunyai maksud yang berbeda. Yang
berikutnya adalah kesamaan pada lafaz dan makna ayat. Nah, di sini kita menjelaskan satu persatu ya. Untuk lafaz mufrad gharib terdapat pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa faqihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Artinya, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Wa'aba di sini mempunyai arti rerumputan. Makna aslinya adalah abun, itu bapak. Oh, karena di sini adanya lafaz mufrad gharib, lafaz yang aneh, masa aba ini diartikan sebagai rerumputan. Yang berikutnya adalah lafaz mufrad ganda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faragha 'alaihim dorban bil yamin. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya atau dengan kuatnya atau dengan sumpahnya. Jadi di sini yamin mempunyai arti Nabi Ibrahim itu tidak kidal. Jadi menggunakan untuk membasmi berhala itu dengan tangan kanan, dengan kapak yang ada di tangan kanan, dan dengan menggunakan tangan kanannya. Berarti tidak kidal Nabi Ibrahim. Yang berikutnya penjelasannya al-yamin itu dengan kuat. Jadi mustahil karena berhala-berhala itu terbuat dari batu, kalau tidak kuat itu niscaya tidak akan roboh itu berhala-berhala yang terbuat dari batu yang begitu besar-besarnya. Yang ketiga adalah yamin dengan sumpah. Jadi ya Nabi Ibrahim pernah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tallahi la kidannu wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Oh. Dan contoh-contoh lain adalah huruf-huruf muqatta'ah. Di antaranya adalah alif lam mim yasin kaf ha ain shad alif lam ra dan lain-lain sebagainya. Itu perlu adanya pentafsiran, atau kalau tidak bisa ditafsir ya wallahu a'lam bimuradih. Nah, di sini selanjutnya adalah lafaz murakkab yang terlalu luas. Di sini seperti pada potongan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang sepertinya, karena kaf di sini mengandung makna seperti, mithlihi sama seperti juga. Jadi kalau dalam penerjemahan bebasnya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu seperti sesuatu. Nah, ini kan susah. Jadi pengertian luas itu di itu. Jadi harus ada butuh namanya ahli tafsir. Nah, di sini diartikan sebagai tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia. Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah lafaz murakkab yang susunannya kurang tertib. Nah, di sini dicontohkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiran al-ayah. Nah, di sini segala puji bagi Allah telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Jadi di sini aturannya qayyiman itu setelah lafaz Alkitab. Jadi makna yang seharusnya itu kalau menurut letterlek, menurut teksnya itu alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba qayyima wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi qayyima ini mengandung arti kan pembengkokan. Jadi kitab yang lurus. Oh, qayyima, kitab yang lurus. Aturan di setelah kitab, tapi di sini karena qayyiman di sini ada itu, jadi kita tidak boleh membaca yang pada bagian yang di bawah. Tetap kita
membacanya seperti ini ternukil dalam, kalau nggak salah, surat ayat ke-18 ya. Maksudnya surat ke-18 Al-Kahfi ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san sadida. Oh, jadi di sini ada juga sakta gitu. Berikutnya adalah kesamaran pada makna ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya di sini surat Al-Fat ya, ayat 10. Ini penggalan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Oh, bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, yadullahi fawqa aydihim, jangan diasumsikan bahwa Allah itu seperti tangan makhluk. Nah, di sini butuh pentafsiran yang kompeten di antara ahli-ahli tafsir. Yadun di sini adalah maknanya kekuasaan. Jadi bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah, berikutnya kesamaran pada lafaz dan makna ayat. Ini tertuang dalam ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji wa laysa birru bi an ta'tu wal hajji wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di sini dijelaskan mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia atau untuk ibadah haji. Bagi ibadah haji ya. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di sini dijelaskan in kuntum mujrimin, in kuntum mujrimin bil haji au umroh. Di sini di walaisal birro bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa. Di sini mempunyai arti in kuntum mujrimina bi haji wal umroh. Jadi di sini untuk ibadah haji. Oh, ada keterangannya. Di waktu bagi manusia ini untuk apa? Untuk ibadah haji. Oh, jadi ini ada kesamaran ya. Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqa. Ini artinya untuk ibadah haji dan umroh. Oh, tentunya untuk haji dan umroh di musim haji. Selain dari umroh-umroh yang biasa. Kalau umroh itu di kapanpun bisa ya. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam ayat mutasyabihat. Yang poin-poinnya adalah yang pertama, semua orang tidak bisa mengetahui makna ayat-ayat yang gaib. Seperti contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Semua orang bisa mengetahui makna Al-Qur'an melalui pengkajian dan penelitian. Gitu ya. Yang berikutnya dapat diketahui oleh ulama tertentu, tidak dapat diketahui oleh ulama lain apalagi orang awam. Seperti pada nukilan ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Nah, di sini butuh pengetahuan bagi orang-orang yang standarnya sudah al ulama. Jadi orang biasa macam saya ini tidak bisa untuk mentakwilkan
semua ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang mutasyabihat. Terus ini ya pada fase kesimpulan hikmah adanya mutasyabihat. Jadi yang poin pertama adalah jika semua ayat muhkamat, artinya ayat-ayat itu jelas, maka sirnalah ujian keimanan dan amal. Jadi adanya ayat-ayat mutasyabihat ini ada yang kok ayatnya ini susah gitu loh. Nah ini sebagai ujian akan keimanan dan amal. Di sini untuk menggali dan untuk belajar tolabul ilmi kepada sumber-sumber yang valid, kepada ulama-ulama yang notabene-nya adalah ulama-ulama yang telah diakui kapasitasnya. Yang kedua adalah jika semua ayat mutasyabihat, maka lenyapnya kedudukan sebagai penjelas dan penjujuk bagi manusia. Kalau ayat-ayat itu mutasyabihat, artinya ayat-ayat itu sama, tidak bisa dimaknai, itu akan susah dijelaskan, akan susah kita untuk menerka-nerkanya. Nah, jadi ini ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, dan semua ayat mutasyabihat perlu ada penjelasan, tentunya oleh orang-orang yang berkompeten, misalnya ulama-ulama ahli tafsir. Dan berikutnya adalah terhindar dari taklid dan meningkatkan kekhusyuan dalam membaca Al-Quran. Nah, dari kalau semua ayat-ayat itu muhkamat atau mutasyabihat, misalnya muhkamat itu ya, kita akan santai-santai saja, tidak ada kekhusyuan atau tidak ada itikat untuk meningkatkan kekhusyuan dalam membaca Al-Quran. Artinya karena adanya mutasyabihat ini saya perlu penjelasan. Nah, di mana penjelasannya? Ada tentunya kepada ulama-ulama yang sudah terakreditasi atau punya sertifikasi. Dalam hal ini bukan sertifikasi legal ya. Ini artinya ada lulusan-lulusan dari Lajnan Lajnah Minhaj pondok pesantren atau perguruan tinggi yang sudah diakui baik formal maupun non formalnya. Dan untuk pentafsiran Al-Quran ini saya cenderung kepada Gus Baha. Dia orangnya hebat gitu, alim, juga tindakannya sangat tawadu, warok. Saya sangat salut dan saya mengidolakan dia. Sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan pernyataan silahkan di komentar. Kalau ada bisa saya untuk menjawab, insya Allah dijawab. Kalau belum bisa ya artinya saya sendiri masih dalam tahap belajar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.